Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomat. Saya Muqaddas Suhada dan saya siap bikin gebrakan. Di sini saya akan menceritakan masalah tentang hunian di Indonesia yang layak huni, tetapi harganya tidak terjangkau, waktunya lama, harus menggunakan tukang khusus dan tidak fleksibel serta bersifat permanen. Jadi, solusi dari 4 masalah hunian di Indonesia adalah membuat rumah layak huni dengan material bambu yang cepat dibangun, yang bisa dirakit dengan mudah, yang fleksibel, bisa dibongkar pasang, bisa dipindahkan, dan bisa ditempatkan di berbagai lahan. Nama produknya adalah Rumah Bambu Knockdown, terjangkau, mudah, dan fleksibel. Ini beberapa contohnya, ada tipe 21, 36, 50, dan custom, dibuat 9 panel, terdiri dari lantai, dinding, dan atap. Sedangkan ini adalah bisnis model kanvas rumah bambu knockdown. Customer segmennya adalah masyarakat urban, masyarakat berpenghasilan rendah, pemilik tempat wisata, kontraktor bangunan, dan buyer luar negeri. Sedangkan customer relationship-nya adalah komunikasi yang responsif, konsultasi yang profesional, layanan jual yang memuaskan, dan program loyalitas atau referral yang menarik. Sedangkan value proposition-nya harga terjangkau, mudah, fleksibel, estetis, dan ramah lingkungan. Untuk channelsnya adalah media sosial dan website, pameran, rekomendasi dari pelanggan sebelumnya, menyampaikan value proposition melalui brosur, video, testimoni, atau kunjungan langsung ke lokasi produksi atau rumah contoh, dan mengirimkan produk melalui jasa pengiriman. Untuk key activitiesnya adalah membuat D&D, memproduksi, memasarkan, mengirimkan produk, dan perakitan dan pembongkaran sesuai permintaan. Sedangkan key resource-nya adalah bambu, peralatan, mesin, dan perlengkapan, tenaga kerja dan tenaga ahli, dan workshop serta pabrik. Untuk key partners-nya adalah supplier bambu, distributor atau agen, dan mitra strategis. Sedangkan cost structure-nya adalah biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pengiriman, biaya perakitan, biaya pembongkaran, dan biaya administrasi. Sedangkan revenue streams-nya ada 3. Yang pertama adalah mendapatkan pendapatan dari penjualan produk kepada customer segmen, menetapkan harga produk berdasarkan biaya produksi, margin keuntungan, dan daya beli customer segmen. Ketiga, menerima pembayaran melalui tunai, transfer, bank, atau kredit. Untuk market size-nya sekitar 6,7 juta unit rumah, sedangkan target marketnya adalah masyarakat urban yang memiliki pendapatan menengah ke atas dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah marketing plan-nya dengan visi mengubah cara dunia menikmati peradaban bambu Nusantara dengan menyediakan hunian yang terjangkau, mudah, dan fleksibel. Misinya ada 4, yaitu menyediakan solusi hunian yang terjangkau, menghadirkan teknologi dan desain inovatif, memudahkan pelanggan untuk dapat merakit rumah mereka sendiri, dan memberikan fleksibilitas tanpa batas. Pesaingnya adalah perusahaan konstruksi, perusahaan pengembang, perusahaan arsitektur atau desain interior, dan Bambu Logi. Untuk saluran pemasarannya melalui online meliputi website, media sosial, email marketing, dan iklan online. Sedangkan pemasaran offline-nya meliputi brosur, spanduk, reklame, pameran, dan acara atau event. Untuk strategi kontennya meliputi jenis konten, tema konten, preferensi konten, dan metrik konten. Dan Key Performance Indicator atau KPI-nya meliputi jumlah penjualan dengan target 50 unit per bulan, tingkat konversi target 10% per bulan, tingkat loyalitas pelanggan dengan target 20% per bulan, tingkat kesadaran merek dengan target 80% per tahun. Untuk anggaran pemasaran marketing plan bisnis perusahaan ini adalah sekitar 50 juta per bulan. Sedangkan ini adalah financial statement-nya. Untuk laba bersihnya sekitar 894 juta. Untuk total liabilitas dan ekuitasnya sekitar 2,3 M. Sedangkan kas awal tahunnya adalah 0 dan kas akhir tahunnya adalah 201.150.000 dan membutuhkan investment yang diperuntukkan untuk membeli peralatan dan bahan baku, untuk membayar tenaga kerja, untuk membuat saluran pemasaran, untuk membuat strategi konten, untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas pemasaran. Ini adalah milestones-nya. Pertama, melakukan riset pasar dimulai bulan Januari sampai Juli, kemudian menentukan target pasar dimulai bulan Agustus, membeli peralatan dan bahan baku membuat market dan rumah contohnya dimulai bulan Januari sampai Oktober, membayar tenaga kerja bulan Juni sampai Desember, membuat saluran pemasaran dan menyajikan konten mulai bulan November dan Desember, mengukur dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas pemasaran mulai bulan Desember tahun 2023, menjual produk rumah bambu knockdown mulai bulan November tahun 2023, memberikan layanan jual yang memuaskan kepada pelanggan dengan menyediakan garansi perbaikan atau penggantian produk jika diperlukan mulai bulan Desember, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan mulai bulan November tahun 2023. Sehingga dampaknya ada 3, dampak bagi pelaku usaha memberikan keuntungan yang besar sehingga bisa mendukung pengembangan industri bambu di Indonesia. Dampak bagi pelanggan memberikan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Dampak yang bagi lingkungan memberdayakan banyak masyarakat lokal dan berdampak positif pada lingkungan. Demikian rencana bisnis rumah bambu knockdown untuk hunian Indonesia yang terjangkau, mudah, dan fleksibel. Salam diplomat. Wabillahi taufiq.